Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga tetap semangat. Kita akan membahas latihan-latihan. Semoga sahabat semua sudah murojaah ya, dan amal kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dikumpulkan di yaumul akhir nanti dalam keadaan mendapat ridho dari Allah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita bahas bersama-sama PR minggu lalu. Kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1, innad dina indallahil islamu. Ya. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ini sebagai mubtada ya, yang diterangkan. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, mubtada, apa itu? Islam. Islam itu berarti sebagai khobar ya. Menjawab adalah atau itu berarti dia sebagai khobar. Innatina indallahil Islam sebagai mubtada. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek. Sementara al-Islamu adalah khobar atau kabar gitu ya, yang menerangkan agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Mari kita uraikan satu persatu. Inna itu adalah huruf nasab, dina gandengan nasab yaitu mansub. Mansub, inda itu dorof atau keterangan tempat, dorof makan. Allahi majrur ya. Inna tina, inna itu nasab, tina mansub, setelah nasab pasti mansub, inda dorof makan, Allahi majrur. Kemudian yang nomor 2, baitu salimin kabirun ya. Kita artikan rumahnya Salim itu ya, rumah Salim itu besar. Nah, apa yang besar? Maka dia sebagai mubtada ya. Maka dia sebagai mubtada. Rumahnya bagaimana kondisinya? Nah, ini yang menerangkan, maka dia disebut sebagai khobar ya. Rumah Salim itu besar. Nah, ini ada dua kata yang menunjukkan milik. Yang pertama, dia tidak diawali al. Yang kedua, dia ditanwin, menunjukkan milik ya, rumahnya Salim. Maka isim yang pertama disebut dengan mudhof, sedangkan isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Ya. Harokatnya kenapa pakai rofa atau zumah? Karena dia di awal kalimat mubtada. Mubtada itu wajib rofa. Sedangkan ini mengapa kok kasroh tanwin? Karena menunjukkan milik. Nama orang berarti di kasroh tanwin. Ya, oke. Sekarang yang nomor 3. Komisu aliyin jamilun. Hampir sama dengan atasnya ya.
Komisu aliyin, apa yang bagus? Yaitu kemejanya Ali. Maka kemeja Ali ini sebagai mubtada atau subjeknya. Jamilun yang menerangkan bajunya Ali itu bagus, maka jamilun itu sebagai khobar. Ya. Jadi khobar itu boleh makrifat, boleh nakiroh ya. Ya asal artinya menerangkan ya. Kemejanya Ali itu bagus. Kemeja Ali itu susunan idhofah ya. Ini susunan idhofah. Komisu itu mudhof, sedangkan Ali itu mudhof ilaih. Nomor 4, rahmatullahi wasi'atun. Rahmatnya Allah itu luas. Ya. Rahmat Allah itu luas. Maka rahmatnya Allah ini sebagai mubtada. Ya. Apa yang luas? Rahmatnya Allah. Mengapa rahmat Allah itu luas? Dia sebagai khobar. Jadi khobarnya ini bentuknya nakiroh ya, tapi boleh juga dengan makrifat. Rahmatullahi menunjukkan idhofah ya. Rahmatu sebagai mudhof menunjukkan milik ya. Allahi mudhof ilaih. Yang nomor 5, as-sayyaratu jadidatun. Mobil itu baru ya. Mobil itu berarti dia sebagai mubtada. Jadidatun itu sebagai khobar. Ingat ya, kalau depan itu dipakai tu, maka belakangnya tun gitu ya. Tutun. Kemudian nomor 6, al-madrasatu kabiratun. Sekolah itu besar. Nah, apa yang besar? Maka dia sebagai mubtada. Ya, jadi mubtada itu semua cirinya harus makrifat ya. Makrifat salah satu cirinya itu memakai al. Boleh makrifat itu boleh mudhof, boleh susunan idhofah ya. Itu. Terus al-madrasatu mubtada. Apa gandengannya mubtada? Gandengannya mubtada adalah khobar. Ya. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Pulpen itu ada di atas meja. Nah, apa yang ada di atas meja adalah al-qalamu. Maka dia sebagai mubtada atau subjek dengan harokat rofa. Salah satu tanda rofa adalah dhammah. Alal maktabi itu sebagai khobar. Alal maktabi itu sebagai khobar karena dia menerangkan pena. Apa? Di atas meja. Ala itu huruf jar, maktabi majrur. Nomor selanjutnya, laitas sa'adata fit dunya baqiyatun. Seandainya kebahagiaan di dunia itu abadi atau kekal. Seandainya kebahagiaan di dunia itu apa? Kekal. Nah, berarti ini sebagai mubtada ya. Laita sa'adata fid dunya, seandainya kehidupan di dunia ini, berarti dia sebagai mubtada. Seandainya kehidupan di dunia ini apa? Kekal. Kekal itu sebagai khobar. Mari kita uraikan satu-satu. Laita itu termasuk huruf nasab.
Sa'adata setelah nasab adalah mansub. Fi itu huruf jar, dunya majrur. Majrur, kenapa kok enggak pakai i? Kenapa kok enggak dunyi? Karena ini termasuk huruf ilat. Ada alifnya. Di sini ini huruf ilat. Huruf ilat ketika dikasih huruf jar, maka dia tidak berubah gitu ya. Namanya ini isem maksur ya, isem maksur. Isem maksur itu isem yang diakhiri huruf jar dan sebelumnya diharokat fathah. Nomor 9 sekarang finnahri samakun ya. Di sungai itu ada ikan. Finnahri samakun. Di sungai itu kalau ada keterangan, kalau ada huruf jar, maka dia di susunan terbalik. Namanya khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Samakun sebagai mubtada muakhor. Fi itu huruf jar, nahri majrur. Nomor yang terakhir Hashimun rojulun solihun. Hashim adalah pemuda yang soleh. Siapa ya pemuda yang soleh? Adalah Hashim. Maka Hashim ini sebagai mubtada. Sedang Hashim yang diterangkan. Ini yang menerangkan Hashim pemuda yang soleh. Ini menerangkan Hashim ya. Maka dia sebagai khobar. Khobarnya susunan naat man'ot, sifat menyifati. Ya, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Silahkan dipelajari di murojaah di rumah agar kita semakin paham ya terhadap pelajaran hari ini. Ya, saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata yang salah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.